Orang bersedekah dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyil huda wa 'ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah siang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk sama-sama terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, beberapa hari kemarin kita mendengar kabar tentang syahidnya seorang jurnalis di Gaza yang bernama Anas Asy-Syarif. Bagi saya ini bukan tentang perjuangan di segala lini, tapi juga bagaimana umat ini memerlukan sosok-sosok kepahlawanan dalam hidup mereka. Ada yang menarik tadi pagi dalam grup para asatidz, ada yang share tulisan berbahasa Arab, satu makalah penting tentang nilai-nilai kepahlawanan ini. Tapi judulnya bagus sekali, hadza Anas wa hadza Anas wa hadza Anas wa sayakun hunaka Anas, gitu ya. Jadi ada Anas dan ini pun Anas, dan bakal ada terus Anas dalam perjuangan ini. Lalu tulisan itu berkisah tentang 3 Anas setidaknya, selain Anas Asy-Syarif yang baru menjadi korban di Gaza 2 hari atau 3 hari lalu. Lalu ada pula 2 sahabat Nabi SAW. Tentu saja sahabat ini jauh sekali ya kedudukannya dibanding kita manusia biasa. Tapi setidaknya bagaimana kita mencoba melahirkan Anas-Anas baru dalam kehidupan kita. Siapa tahu Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah yang besar bagi keluarga Anda semua. Ada Anas-Anas baru itu bagi perjuangan Islam. Anas yang pertama adalah Anas bin Nadhr bin Damdam al-Ansari. Siapa Anas bin Nadhr ini? Anas bin Nadhr ini seorang Ansar yang saat terjadi perang Badar tahun kedua Hijriah, beliau sedang keluar Madinah sehingga tidak ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau pulang dan mendengar tentang kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin, beliau sedih banget. Kenapa enggak ikut bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi perasaan sedih untuk tidak terlibat dalam satu kebaikan itu ternyata merupakan buah dari keimanan, sekaligus indikasi keimanan seseorang. Apa kata Anas bin Nadhr? Anas berkata, wallahi la in ashhadani Allah qitalan ma'a Rasulillah la yarayannallahu ma asna'. Ini hadis terdapat dalam Sahih Bukhari. Dia berkata, demi Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkanku dapat menyaksikan perang bersama Rasulullah SAW, Allah akan lihat apa yang akan aku lakukan. Satu tekad yang kuat, bagaimana dia memiliki kejujuran niat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tahun berikutnya terjadi perang Uhud, bulan Syawal tahun 3 Hijriah, 13 bulan setelah Badar, dan beliau turun di Badar, di Uhud, di perang Uhud. Kaum muslimin di perang Uhud itu, saudara, awalnya memperoleh kemenangan.
Rasul SAW memperkenalkan satu strategi unik yang belum dikenal sebelumnya. Karena jumlah pasukan kaum muslimin yang sedikit, cuma 700 orang. Karena 300 orang berkurang, yaitu kelompok kaum munafik yang sengaja ikut sama-sama keluar dari Madinah seolah-olah mau ikut perang, lalu di tengah jalan mereka membelot untuk melemahkan perjuangan. Sementara jumlah musuh 3.000 orang dari Mekah. Musuh sangat kuat. Kalau sekiranya dengan jumlah yang tidak berimbang itu terjadi pertempuran di ruang terbuka, maka memberi kesempatan bagi musuh untuk mengepung mereka. Maka Nabi memilih celah sempit. Jadi Madinah itu dikelilingi oleh gunung-gunung batu yang nggak mungkin bisa masuk kecuali dari satu arah. Itu kemenangan geografis Madinah untuk keamanan. Maka Nabi SAW kemudian mengumpulkan para sahabat di lembah sempit itu, lalu membuat barisan dari ujung gunung Uhud sampai Bukit Ainain namanya. Sekarang disebut dengan Jabal Rumat atau Bukit Memanah, karena di situ Nabi menempatkan 50 orang sahabat yang ahli dalam memanah. Jadi antara dua bukit itu sahabat-sahabat berjejer, berbaris. Itu kan memaksa musuh tidak bisa mengepung mereka, karena harus berhadapan satu lawan satu. Walaupun karena jumlah musuh besar, maka mereka tentu saja lapisannya lebih banyak. Mungkin 4 lapis, 5 lapis. Sementara kaum muslimin mungkin cuma 2 lapis atau 1 lapis setengah. Tapi ini strategi yang luar biasa. Sampai akhirnya orang-orang musyrik memutuskan untuk mundur. Kecuali pasukan yang berada di atas Bukit Ainain ini sudah dipesan oleh Nabi berwanti-wanti, apapun yang terjadi kalian jangan turun dari sini. Kalian lihat kami dimakan burung-burung pemakan bangkai, atau kami memperoleh kemenangan, kalian jangan turun. Tetapi 40 orang dari 10 dari 50 ini turun, tinggal 10 yang berada di sana. Dan ini dilihat sebagai satu kesempatan emas oleh pihak musuh. Ya, pimpinan pasukan musyrik dari sayap kanan yaitu Khalid bin Walid sebelum beliau masuk Islam. Lalu dia merebut itu dan terjadi kekacauan. Di tengah kekacauan itu banyak yang ada yang berusaha mundur, tapi ada beberapa sahabat yang tetap bertempur mati-matian. Di antaranya adalah Anas bin Nadhr ini. Hancur jasadnya. Sampai ketika Rasulullah inspeksi korban-korban, tidak dikenal ini siapa. Sampai datang adik perempuannya mengenal dari jari-jarinya, ada satu tanda khusus di jarinya, dan adiknya berkata ini Anas bin Nadhr. Ibnu Mas'ud menyebutkan, sewaktu Anas bin Nadhr mau maju menyongsong musuh, dia mendengar Anas bin Nadhr ini berteriak, "Wahan li raihil jannah, inni ajiduhu duna Uhud." Wah, aku sudah mencium aroma surga. Dia datang dari arah Uhud. Ini hadis Bukhari dan Muslim. Maka ketika Anas bin Nadhr ini syahid, saudara, Allah menurunkan ayat yang menurut para mufassir seperti Al-Qurtubi dan lainnya, ayat ini bicara tentang Anas bin Nadhr. Apa ayat itu? Ayat ini harus menjadi refleksi bagi kita semua. Seberapa jujur kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat ke-23, "Minal mu'minina rijalun sadaqu bima 'ahadullaha 'alaihi, faminhum man qada nakhla wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Allah Subhanahu wa taala berkata, di antara orang-orang mukmin. Min di situ berarti sebagian, tidak semuanya berarti. Di antara orang-orang mukmin ada orang-orang yang jujur dengan Allah ketika dia berjanji. Ketika dia bertekad memang jujur, itu dari hati dia. Sebagian dari mereka ada yang sudah menemui kematian gugur, sebagian lagi masih menunggu, benar-benar ingin syahid. Dan mereka tidak pernah mengubah sedikit pun niat di dalam hati mereka. Tidak pernah berubah sedikit pun mereka ini. Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, kita kalau benar-benar jujur berharap syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala,
kita insya Allah dihitung mati syahid walaupun kita meninggal di atas tempat tidur. Apa yang dimaksud? Tekad syahid yang benar-benar dalam hati kita, bahwa kita sanggup mati untuk mempertahankan la ilaha illallah dalam diri kita ini. Jadi kalau sekiranya ada satu keadaan yang memaksamu untuk murtad, untuk tidak bersaksi tauhid, tentang tauhid, kamu sanggup mati. Lebih baik mati daripada keluar dari keyakinan tauhid. Lebih baik mati daripada murtad dari Islam ini. Apapun. Tentu kita berpikir begitu. Niatkan itu sebagai azam dalam diri kita, sanggup mati syahid. Sebab yang kita pertahankan lebih adalah keimanan kita di atas nyawa kita. Itu yang paling penting. Orang-orang ini dihitung sebagai syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, seseorang dalam satu peperangan, ketika Rasulullah SAW membagi-bagikan harta rampasan perang ghanimah, dia berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah, bukan karena ini aku berperang, tapi aku ingin membunuh musuh atau sampai aku dibunuh syahid di jalan Allah." Dan tertikam di sini, dan dia menunjuk leher bagian belakangnya. Waktu orang itu pergi, Rasulullah berkata kepada para sahabat, kalau dia jujur dengan perkataannya, Allah akan menunjukkannya. Besok terjadi pertempuran kembali. Di antara yang syahid adalah orang yang kemarin datang kepada Rasulullah SAW dengan luka tusuk tepat di tempat dia meletakkan tangannya. Kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, apa pelajaran yang kita dapat dari Anas pertama ini, Anas bin Nadhr ini? Yang pertama adalah bagaimana menebus ketertinggalan kebaikan. Meskipun luput di badan, tapi ia tidak membiarkan itu menjadi penyesalan, menjadi kelemahan. Ingat, feeling useless is useless. Merasa diri tidak berguna itu nggak ada gunanya. Ada perasaan itu dalam diri kita ketika melihat saudara kita di Gaza. Kita bisa apa ya? Gitu kita. Frustasi kita. Kayaknya kita ini nggak ada guna banget. Mau kasih bantuan belum nyampe, nggak bisa. Akses masuk bantuan sampai sekarang itu sangat terbatas melalui jalur yang sangat rahasia. Apa yang bisa kita harapkan dari pimpinan Muslim, negara-negara Muslim di perbatasan itu? Ketika mereka lebih takut dengan kepentingan kekuasaan mereka, tidak terketuk hati mereka melihat saudara kita. Ini fase kelima, fase paling kritis ketika seseorang merasakan kelaparan. Kita merasa apa gunanya kita membiarkan saudara kita? Sudah ada yang bisa kita lakukan, tetap ada. Walaupun doa, dan itu bukan kecil. Tunjukkan tetap solidaritas kita. Anda tetap donasi. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, kita berdonasi. Urusan sampainya kapan, bagaimana sampainya, urusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi uang yang Anda keluarkan untuk mereka itu demi Allah akan menjadi pertimbangan yang luar biasa bagi kita di akhirat nanti. Kita setidaknya memberi pesan kepada saudara kita di Palestina itu, mereka tidak sendiri. Itu yang paling penting. Anas bin Nadhr tidak melihat itu sebagai kelemahan ketika dia tidak dapat melakukan itu. Tapi coba lakukan apa yang bisa dia kerjakan. Yang kedua, selain doa, dana, doa. Doa ini ajaib sekali. Doaul mukmin li akhihil mukmin bi dhahril ghaib la yurad. Doa seorang mukmin bagi saudaranya sama mukmin itu tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyesal sekali beberapa hari yang lalu beredar video gitu ya, pada timing yang tidak tepat sekali, ketika seorang syekh datang dari salah satu negara Arab, bicara, ditanya tentang Hamas, lalu menuding-nuding Hamas, menyesatkan Hamas. Itu di tengah perjuangan seperti itu, dan mereka sudah berhadapan dengan benar-benar Zionis ya. Semua dunia melihat kebiadaban mereka. Itu kan tidak bijak seperti itu. Donasi, doa, dan solidaritas. Bagaimana kita tetap setia? Jangan kendor. Boikot produk-produk yang berafiliasi kepada Yahudi, berafiliasi kepada Zionis. Ini penting sekali.
Ya, bagaimana kita menebus kelemahan kita dalam satu bidang, tetap ada yang bisa kita berikan untuk agama ini. Yang kedua, kita juga belajar dari Anas bin Nadhr bagaimana kejujuran niat akan dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau engkau benar-benar punya niat yang kuat, azam untuk berjuang bagi agama ini, membela agama ini, berbuat sesuatu yang berarti bagi agama ini, Allah akan tunjukkan jalan nanti. Ada saja, ya, kita baca flyer kesempatan wakaf untuk karpet, kesempatan wakaf untuk yatim, kesempatan karpet, itu adalah bentuk di mana kita selalu meminta jalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah tunjukkan itu di depan kita. Jadi janji kepada Allah itu seberapa jujur kita. Yang ketiga, ini penting sekali. Dari kata-kata Anas bin Nadhr, wahan lirihil jannah. Wah, aku sudah mencium aroma surga sebelum syahid. Bahwa keyakinan dan iman yang kuat itu membuat Anas benar-benar merasakan janji Allah Subhanahu wa taala. Saudara, seberapa sebenarnya kita yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya, Anda semua bulan lalu, Juli lalu, yang punya anak sekolah, itu kan bayar uang pendaftaran atau daftar ulang untuk anak-anak. Itu Anda sudah punya rencana pasti berapa bulan sebelumnya gitu ya, ini uang nanti untuk daftar ulang kakak, abang gitu ya. Atau ada rencana mau umrah misalnya, Anda sudah sisihkan tuh. Kenapa? Karena Anda yakin Anda bakal dapat cuti, bisa izin, bisa pergi bersama keluarga, dan Anda mempersiapkan. Atau Anda menyiapkan dana pensiun karena Anda yakin bahwa Anda tidak selamanya akan bekerja di perusahaan ini. Tapi saudara, seberapa yakin kita dengan akhirat dan seberapa kita menyiapkannya? Ini pertanyaan. Coba bayangkan, berapa persen kita semua ini percaya dengan adanya surga? Berapa persen? Bahwa surga itu pasti ada. Berapa persen Anda yakin? Berapa persen? 100%. Ada nggak keraguan 1% saja misalnya? Nah, jangan-jangan nggak ada surga itu. Jangan-jangan nggak ada hari akhir itu. Begitu kita mati sudah selesai semuanya. 1% saja ada nggak? Nggak ada. Tapi kenapa tidak kita persiapkan untuk sesuatu yang jauh lebih pasti dari pensiun kita, jauh lebih pasti dari liburan kita, jauh lebih pasti dari rencana-rencana kita yang ada di dunia? Sebab siapa yang jamin umur kita sampai pada masa pensiun? Siapa yang jamin umur kita akan sampai, ya, sampai bisa berlibur di akhir tahun misalnya? Tapi ini akhirat, sesuatu yang pasti. Makanya Nabi sebutkan al-kayyisu man dana nafsahu hawahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu dapat mengendalikan, mengontrol emosinya, hawa nafsunya, dan berbuat untuk sesuatu setelah mati nanti. Sebab itu kehidupan yang sebenarnya. Teman-teman, besar banget pengaruh beriman dengan surga dan neraka, itu besar sekali. Dia bukan hanya tentang Anda beberapa tahun ke depan, tapi tentang kita hari ini. Orang dapat menjaga komitmen, menjaga integritasnya, itu karena keimanan kepada hal-hal yang gaib, seperti akhirat itu. Kita kalau nggak beriman kepada yang gaib, begitu jauh dari pasangan bisa berkhianat, merasa aman. Ada rasa aman itu. Tapi kalau kita beriman dengan hal-hal yang gaib, dari kecil kita diakrabkan oleh orang tua kita. Ketika dia bangun kita subuh itu, orang tua kita bilang, "Nak, bangun nak, biar kita sama-sama masuk surga." Kata orang tua kita dulu. Itu bernilai banget, berharga sekali. Dari sejak kecil ditanamkan dalam diri kita ada surga, dan surga itu gaib. Jangan bohong, nanti masuk neraka. Neraka itu gaib. Malaikat mencatat, malaikat gaib. Nanti Allah marah, Allah gaib. Betapa dekatnya kehidupan kita dengan hal-hal gaib itu mempengaruhi integritas kita, mempengaruhi keistiqomahan kita terus berakhlak. Orang gak ada rasa cukupnya setelah punya harta, masih korupsi triliunan rupiah. Ya Allah, tidak beriman kepada yang gaib, lupa
lupa mereka semuanya dicatat, semuanya akan diminta pertanggungjawaban semuanya. Maka wajar sekali kalau Anda buka Al-Quran lembar pertama, bagian kanannya surah Al-Fatihah, bagian keduanya awal surah Al-Baqarah. Allah menyebutkan ciri orang-orang sukses. Ulaika humul muflihun. Siapa orang muflihun, orang sukses itu? Ciri pertamanya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Mereka percaya dengan yang gaib, yang gak bisa dinalarkan, gak bisa digapai oleh indera kita, itu gaib. Tapi pengaruhnya besar sekali. Satu yang pasti, dia menyongsong musuh, itu kemungkinan meninggal dunia besar sekali. Tapi dia tidak pikirkan itu karena dalam bayangan ada sesuatu. Malang sekali kalau hidup kita ini hanya di-drive oleh benda-benda yang terlihat saja. Ukuran sukses hanya hal-hal yang zahir saja. Na'udzubillah min dzalik. Yang sampai kita terjebak kepada itu. Ada surga dengan kesabaranmu, keridhaanmu kepada takdir, perjuanganmu untuk menjaga rezekimu hanya masuk melalui jalur yang halal. Itu penting sekali. Itu membuat manusia lurus, tapi sekaligus membuat kita sangat bahagia. Keimanan kepada akhirat itu membahagiakan saudara. Ya, jauh lebih menguntungkan Anda percaya ada akhirat, lalu ternyata tidak ada zong, dibanding Anda tidak percaya tiba-tiba nanti di akhirat Anda dapat itu. Gak ada artinya kehidupan di dunia ini. Bahasa Al-Qur'annya mata'ul ghurur, kehidupan yang menipu. Jadi kesenangan-kesenangan di dunia ini palsu, kecuali sesuatu yang membawa kebaikan kita kepada akhirat. Nah, ini kita belajar dari Anas bin Nadhr. Hal yang sama disampaikan oleh Anas Asy-Syarif, wartawan Al Jazeera itu. Saya tidak akan meninggalkan Gaza kecuali ke surga, dia bilang. Dia benar dengan janjinya kepada Allah dan dipercaya dengan akhirat, percaya dengan surga. Saya akan terus, kata Anas Asy-Syarif, saya akan terus menyuarakan realita-realita yang terjadi di tanah kami. Kelaparan, darah, kehancuran, genosida. Dan saya akan bersaksi, dan siapapun yang diam dengan hal ini berarti berpihak kepada kezaliman. Jangan sampai kita berada di situ, karena kita percaya akhirat. Itu yang membuat kita benar-benar merasakan janji Allah. Orang mukmin cara berinteraksi dengan janji Allah itu ya, seperti dia melihat satu kepastian di depan matanya. Kita hidup, saya pernah bahas di sini tentang hukum sebab akibat, saudara. Hukum sebab akibat ada 3. Yang pertama, hukum sebab akibat natural. Semua orang tahu. Kalau makan kenyang, kena api, terbakar, kena air basah. Anda yakin itu kan? Karena bisa dilihat dengan mata. Di atas itu ada hukum sebab akibat kultural. Karena ilmu dan budaya, perkembangan teknologi manusia. Orang membaca perakiraan cuaca, itu bukan syirik, bukan ramalan itu. Tapi hukum sebab akibat kultural. Jika awan sekian dengan kecepatan angin sekian, lalu terjadi sekian, Jakarta Selatan besok sore akan hujan. Itu bukan ramalan syirik, bukan. Tapi membaca hukum sebab akibat. Jika kebijakan Sri Mulyani masih begini, bakal begini, tahun depan akan begini, angka kemiskinan bakal begini. Itu hukum sebab akibat kultural. Ahli politik, ahli ekonomi, ahli cuaca membaca hukum sebab akibat kultural. Tapi ada lebih puncak lagi, hukum sebab akibat spiritual. Adalah apa yang disampaikan oleh Allah melalui jalur wahyu. Hanya itu. Allah berkata, in tansurullah yansurkum. Kalau kamu menolong agama Allah, Allah tolong kamu. Itu pasti itu. Orang mukmin percaya bahwa kalau dia menolong Allah, Allah pasti tolong dia. Orang mukmin percaya tidak bakal berkurang harta karena sedekah. Orang mukmin percaya, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau benar-benar bertakwa kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Pasti ada rezeki, unpredictable rezeki dalam hidup dia. Pasti urusan-urusannya menjadi mudah. Sepercaya dia kalau kena air basah, kalau kena api terbakar, kalau makan kenyang,
Kalau minum hilang dahaga. Seyakin dia berinteraksi dengan hukum sebab akibat natural, ketika dia berinteraksi dengan hukum sebab akibat spiritual. Jalurnya cuma wahyu. Tidak bisa kita buktikan secara ilmiah, tapi kebenaran Al-Quran terbukti. Ini janji Allah semua. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, kalau berjanji mustahil tidak menepati. Sampai timbul satu hukum penting yang disebutkan para ulama, zawalul kauni ahwanu 'ala Allah min an la yuhaqqiqa wa'udahu lil mu'minin. Hancur lebur alam semesta ini lebih mudah bagi Allah daripada dia tidak menepati janjinya kepada orang-orang mukmin. Kita yakin bahwa perjuangan saudara kita besar, insya Allah akan berkemenangan. Tapi kenapa belum? Jangan tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala masih ingin menterbiah umat ini tentang solidaritas, kesabaran, keteguhan, ukhuwah, pengorbanan. Itu semua menjadi jejak-jejak kepahlawanan. Nah, itulah yang kemudian diwariskan juga oleh Anas bin Nadhr ini. Ya. Lalu singkat, Anas bin Nadhr ini punya saudara perempuan namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim punya anak namanya Anas bin Malik, Anas kedua. Ya, ponakan dari Anas bin Nadhr. Dia yang melayani Rasulullah SAW. Jadi begitu Nabi hijrah ke Madinah, ibunya datang membawa Anas, masih ya kecil, tanggung begitu 10 tahun gitu ya, menyerahkannya kepada Rasulullah untuk berkhidmat kepada beliau. Sejak itu Anas membantu Rasulullah SAW, tapi dialah yang membawa kepada umat ini hadis-hadis pengajaran tentang agama, ya, tentang rahmat Islam, tentang hukum-hukum fikih. Jadi dia menjadi transfer ilmu pengetahuan, keteladanan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah, walaupun 3 Anas ini sudah tidak ada dalam kehidupan kita, insya Allah akan lahir Anas-Anas baru bagi perjuangan ini. Bagaimana kita memperbarui janji kita kepada Allah, jujur kepadanya, dan bagaimana kita tidak hanya didrive oleh hal-hal yang zahir. Bergeraklah karena percaya ada akhirat, ada surga. Itu membuat kita kalau sholat itu bergairah, senang kita sholat, bergembira kita. Ya, begitu juga ketika kita berjuang, kita berpuasa, berinfak, berwakaf, karena yakin kita pasti akan mendapatkan apa yang kita lakukan di dunia ini gak bakal hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna firman Allah di akhir surat Al-Ghasyiyah, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Sungguh kepada kami mereka kembali dan atas kamilah hisab perhitungan mereka. Ini dua informasi sama-sama membahagiakan kita. Pertama, kepada kamilah mereka akan kembali. Apa arti iyab? Iyab itu artinya kembali, rujuk. Artinya kita sekarang ini bukan sedang di rumah kita. Jadi ini bukan hanya kepastian bahwa kita bakal kembali sama Allah, tapi ketika Allah menggunakan kata kembali, berarti kamu sabar sekarang, memang bukan rumahmu, bukan tempat tinggal, tempat engkau diam, tempat engkau bukan, nanti engkau akan kembali sama Allah. Jadi seberat apapun ujian yang kita hadapi pada hari ini, tenanglah, pada saatnya kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Informasi kedua yang membahagiakan adalah yang menghisap kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini informasi membuat kita pertama teguh, takut untuk berbuat keburukan karena sekecil apapun Allah tahu. Tapi ini informasi juga membuat kita menjadi penuh harapan. Walaupun tidak dapat pujian manusia, tidak disorot oleh lampu, tidak mendapatkan pengakuan, bagi Allah tidak mungkin hilang. Ya, bahagia sekali kita karena yang menghisap kita adalah Allah. Bapak-bapak coba bayangkan kalau menghisap kita di hari kiamat nanti adalah istri kita. Bahaya itu. Anda berbuat 100 kebaikan, satu saja gak mengikuti keinginannya, hilang semua itu. Untuk Allah, sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.